Tak terangno ya ben rodok pinter. Jadi tak terangno. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi. Ya, nanti ada ayat loh, wa minasyayati ini loh. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Ya, benar. Oke deh. Oh. Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, artinya sampean bahasa Arab apa? Kolbun maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diolak-walik jenenge dikolbun. Napa? Dikolbun. Jadi misalnya HP tak olak-walik jenenge dikolbu. Nah, berhubung hati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nemuange ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan enggak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mohon rungokno ya. Mboten iki penting tenan, dan sampean nanti tidak kaget. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan? Ada jin bisa iman. Nanti ada surat apa? Jin. Ada setan, bisa iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Jin. Kekoro. Maksudnya misalnya pemiduannya apa turunannya wis ngono ae. Setan mbek jin hubungannya itu turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane orang mawon kok sembrono ya. Mergo ora tau akad nikah wae apa nih setan mbek jin hubungane. Apa Mas? Gak tau ya. Nah itu problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa Allah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI yo setan. Tuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Kayaknya ngaji di bodonan itu setan, atau lagomo itu setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan, kemudian kamu auzubillahi minasyaitonir rajim, terjemahannya ya. Lagi ranginnya biasa lah ya. Ini kan disiplin ilmu, mana boh? Oh asu loh, sing darane asu be. Hewan tertentu, sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono yo asu. Sehingga gerek wong ngakal wasu. Nah, itu risiko disiplin lughat. Mau ndak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa ngindari itu. Mau ndak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyeluk yo Fir'aun hadil ummah, Fir'aun umat iki yo Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih dajjal wadil ummah. Jadi si dajjal ya iki. Pada itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Ini nanti seterusnya biar kamu tidak janggal. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jadi diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, nggih, riskan rubah-rubah. Kayak ini loh. Rai ini Mustafa bahasa Arab ya, enggak Rai loh dasar. Wajar kan?
Barang ning ngarepmu jenenge. Ya wajah. Mulane walikulli wijhatun wa muwal dianggap barang ning ngarep ya jenenge wajah. Mulane adep-adepan jenenge muwajah rai yo wajah. Barang ning ngarep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur, ayo kan ada dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur? Bandingannya kubul apa? Lu betul. Biasa aja orang Fauzi. Apa sih? Aku kiai ora iso sih. Ya mergo go guri, mulane darani dubur. Ya anak barang wong lanang kok ngarep darani kubul. Tapi dari awal kubul ya maknane ngarep. Dubur ya maknane guri. Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dubur ini artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan fakul dubura kulli sholatin. Terus malah kali kalau Fauzi mau. Ya lah mau dubura kulli sholatin hadis itu setelah sholat apa koyo maknane Fauzi? Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu? Awal juz 8 ya, walau annana itu terus. Walau annana nazalna terus wa kallamuhum wa hasarna alaihim kullasyai'in kubulan. Niku maknane apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasarna alaihim kullasyai'in kubulan. Makanu liyu'minu. Maknane kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngepar apa gue? Ya itu mana? Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin, tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena agak kelihatan. Kan materinya kan jinnun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Kemudian disebut falamma janna alaihi lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihi lailu. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah setan itu apa? Setan itu maknanya apa itu? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kok iso mlebu ning ngono. Lah sing angger rusak ya setan. Wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah kowe. Sebutan tapi ada agama ya setan. Gayane khusyuk tapi ngedol agama ya setan. Iku sing dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ora iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Jika di Nabi tahu ditamoni wong kafir, wongnya cerdas. Mat, nah ana wedhus mati, sing mateni sapa mat? Nah di Nabi kan tiange lugu saya, Allah. Agamamu aneh, mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil, iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong, iku perkara ora tau dibuli. Li saya sikil mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok wisan. Yo iso goblok. Ngono jare dalam rodok langit ke ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah semane cerita. Iku setan lha iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama. Sing badan agama iki kacau, mok saking pinter-pinteran silat napa? Lidah. Kayak presiden nak prihatin, jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden prihatin terhadap kondisi bangsa ini.
Jadi keras seneng. Prihatin terus, gak dijawabane kan bingung, bingung. Sebenarnya sing darani bingung ngobrol prihatin. Misalnya presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng tuh, presiden tawaduk. Meskipun di otoritas penuh untuk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Ini sing digaji untuk fasilitas jadi rembukan bareng. Paling wong bingung, bener di. Bener di. Hah? Lari waktu omongan di satu olah. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam, sing gak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut. Hukum kok digoda ganti mergo dekne bingung. Yukhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasaman. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasaman. Pengen sejarah. Ya mereka mau gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi bi afwahihim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Daripada agama itu sing khusyuk ra iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusyuk ra iso mikir. Akhirnya iso jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqida'u muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa nopo ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini. Cacilik bakal ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis rawayahe ngombe susu? Wis rawayahe ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kendaraan, wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora. Wis tuwa bojo dulang. Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon salat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon salat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqida'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu dari Yahudi. Muhammad punya ketetapan, barang jangan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lha iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat yang lemah sehingga jadi domur murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibolak-balik napa? Dibolak-balik. Lha itu disebut wa idza badalna ayatan makana ayah, terus dikai jumlah mu'taridah wa wau a'lamu bima yunassil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi ku napa? Gaya ketetapan hukum, terus getun atau evaluasi, kemudian dirubah lagi. Itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana. Termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali, kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi itu repot. Itu tadi, nak buat nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah pirsa ning azali, nak kita akan mengalami seperti ini. Jadi tidak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah yang masanya selesai. Jadi asalnya nasa mansuh nambah angan-angan biasa. Waya Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya ora usah poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya ora usah perang, sediko modal apa. Bar ini Madinah kuat kok dilarani ya perang. Kan ya normal lah. Susahnya apa nganalisis nasa? Cilik ya normalnya cilik digandeng. Karena itu buarno corokno, setua kok jowo gandeng. Itu nasa mansuh apa normal? Normal kan? Nah, kita harus terlatih begitu untuk menganalisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh jarene Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan sehingga sering melakukan revisi hukum. Nah itu terus dadekno saya qulu sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu napa alaiha. Jadi walhasil mohon kula baleni malih. Jadi kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turune iblis.
Itu kita tidak masuk, pasti tidak masuk. Sampai juga tidak masuk. Tapi kalau setan dengan makna orang paling berengkel yang perintah Allah disebut setan. Nah itu kita semua bisa masuk. Dan sudah masuk hingga detik ini sudah masuk. Ya sudah masuk. Soalnya lagi orang ajar ya setan. Ya itu disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Wan nas maknane apa? Manusia. Mulane kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim nek jenenge ngene auzubillahi min nafsi. Ya auzubillahi min nafsi. Mulane kanjeng Nabi tau marahi donga kuwe Nabi pirsa nek kelakuan ngene iki kowe diwari auzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku ya iku mergo apa? Mergo setan manusia. Paham? Lah ya saiki tak bedhekne. Berarti setan nek dhewe habitat apa gak? Saken nek. Kromosone padha gak? Tak mikir, wah ini waduh bijak wiridan, sofa yo seneng. Jak wiridan wong swarga seneng. Jak mikir mau ada tempat. Apa wis? Jin wis setan itu habitat gak? Cara gene padha. Kok karo anak benten. Gak misale jin Aladin, ambek iblis iku ponakan apa minduan apa misale. Jin sing terkenal lho, sing TV-TV yo. Mau setan sing iblis. Iblis setan tuh tuh. Kau orang nak iblis? Ceritanya? Repot. Ya sepakat ya. Jadi nggak bencaman konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya. Kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek itu disebut setan. Mulanya disebut syayatinal insi wal jinni minal jinnati wan nas. Mohon terus. Lumayan toh jadi ahli tafsir ngaji saulan bisa nang alim gak kondang ya. Ora ono Kang, kula nu apian tenan. Saya sampean ra bakatlah tak ulang. Iki mestine mulang calon mufassir. Orang mulang ngaji kuping gak ngulang calon apa? Fasir. Soalnya keren. Kalau nu teng sarang gak ada komunitas calon-calon mufasir. Teng sido kiri gak ada calon. Ya rata-rata nggih maca kitab saged. Nah, teng mriki komunitas mufasir gak kondang to. Bodan-bodoni wae kula niku. Ya jin apa berarti iki? Jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama apa? Wasfiyah. Lah yang nama wasfiyah itu yang di surat Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dadi nak manane kana ana sapa iblis minal jinni setengah saking barang sing ora ketok. Mergo ase manane jin barang sing ora ketok. Mulane bengi darani jin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Wong edan jenenge majnun mergo masturul akli. Bocah sing ijene kandungan jenenge janin mergo ora ketok. Paham ya? Lu paham tenan? Dong nggih. Nggih, kalau meninggal bandar era karuan sendiri. Sobat, menyambung pengang. Ini kasus pelecehan itu. Ya, ini pencemaran nama baik. Satu kasus pengacara banyak. Satu kasus ya perbuatan tidak menyenangkan. Tapi ngacara nong soleh dosa gede maksud. Menjara nong soleh dosa gede tadi le. So gedung sofa soleh ngawur. Kowe salat pun 1000 mbek Mustofa pisan gajarane agama Mustofa pisan. Wa minal jinnilan setengah saking jin man utai wong ya malu kang nglakoni sapa man benedei ana ing ngarepe Sulaiman. Jin iku gelem kerja nak ditunggoni. Dadi Sulaiman iku nak pokoknya jelas Masjid Aqsa ning Palestina lho ya jeneng Sulaiman awas kena ngono. Mangkel ono darani jare sabak iku. Ono sapa? Bilqis iku boko. Terus Sulaiman iku Sulaiman. Berarti Masjid Aqsa ning Sulaiman. Kok pasak-pasak wong Sulaiman. Lah anak turunan Nabi Sulaiman asuga. Sembrono wong. Iku nganggur kok nganti ngono ya Allah ya. Kalau Rian tuku buku dia kok kakek wong takok. Kakek wong takok akhirnya dulu buku dia. Orang dulu apa ngamuk ya wong mereka ora ngamuk temen-temen.
Ya Allah dunia. Berarti nang ngono yo kota Sulaiman Baitul Muqaddas termasuk kota suci wong ono sing. Ono nabi sinten? Sulaiman. Jadi siapa itu? Ning di mana sapa? Terus Bilqis itu. Ratu Boko. Subhanallah, subhanallah. Ngono nganggur nganti ngono. Ojo keman kanggo percaya ngono sembrono. Ora oleh kan. Nabi Sulaiman itu wong Palestina, bapaknya jenenge Daud. Aku roh haten yakin wong Palestina. Wis aneh-aneh. Nek jare kancaku ngene, kok kula dikonco cah fikih, cangkeme elek. Kan jare Borobudur gaweane Nabi Sulaiman, aku kudu. Ora Nabi seneng pornografi. Jare karyane kan ning ndi? Bungsu percaya kang sembrono itu jelas orang. Masuk versi sejarah Jawa ya menentang itu. Gue bungsu aneh-aneh. Tapi dunia wis nggone wong aneh dadi ben ngono. Tapi coba percaya kok yakin ya Nabi Sulaiman ndi? Palestina. Nabi Dawud di wong kono lah, pokoke bangsa wong Palestina. Wong-wonge yo ganteng rada besek yo pokoke ketara. Ngono. Oh ora mikir efek dari Nabi Sulaiman di Sleman itu kan berarti Masjid Sleman Masjid Aqsa. Berarti Nabi pas Isra Mi'raj. Berarti terbang ke Masjid Haram. Tok Sleman. Kowe rido lah sama sing ngaji aku. Kowe rido Nabi di Isra Mi'raj kok. Sembrono kok. Efeknya itu video. Sembrono, maksudnya ngelamun cocok temen-temen.